السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزكم الله، kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab tafsir yang ringkas, yaitu Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan kita sampai pada ayat yang ke-51 masih dalam surat Al-Maidah, yaitu ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qawmal zalimin. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan Yahudi dan Nasara sebagai wali-wali. Makna wali di sini adalah kecintaan yang kita memberikan loyalitas, kesetiaan kepadanya. Jangan jadikan Yahudi dan Nasara sebagai kecintaan yang kita berwala kepada mereka, karena mereka sendiri ba'duhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka menjadi wali-wali bagi sebagian yang lain. Wa man yatawallahum minkum
fa innahu minhum. Dan siapa yang berwala kepada mereka berarti termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada kaum yang zalim. Berkata Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala, bahwa dalam ayat ini yursidullah ta'ala ibadahul mu'minin hina bayyana lahum ahwal al-yahudi wan nasara. Allah mengarahkan, membimbing hamba-hambanya yang beriman ketika menjelaskan kepada mereka keadaan Yahudi dan Nasara, Ahlul Kitab. Dan ketika Allah gambarkan sifatihim, ketika Allah gambarkan sifat-sifat mereka yang ghairi hasanah, yang tidak baik. Di ayat-ayat sebelumnya Allah gambarkan bahwa haula'il Yahud wan Nasara dalam keadaan mereka tidak amanah, tidak jujur, memutarbalikkan agama dan seterusnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengancam dan melarang jangan berwala kepada mereka. Jangan menjadikan mereka kecintaan-kecintaan. Jangan jadikan mereka wali-wali. Alla yattakhiduhum awliya. Agar mereka jangan menjadikan Yahudi dan Nasara sebagai wali-wali yang mereka cintai. Fa inna ba'dahum awliya'u ba'din. Karena sebagian mereka menjadi wali bagi sebagian yang lain. Yatanasaruna fima bainahum. Mereka saling tolong menolong sesama mereka. Mereka saling dukung-mendukung sesama mereka. Wa yakununa yadan ala ma siwahum. Dan mereka menjadi satu tangan menghadapi, melawan selain mereka. Ikhwan fillah azakumullah. Artinya mereka dukung-mendukung, bantu-membantu, menjadi satu tangan dalam menghadapi muslimin juga. Dalam menghadapi muslimin. Maka kalian wahai muslimin, jangan menjadikan mereka sebagai wali-wali kalian, sebagai kecintaan-kecintaan kalian. Fa antum la tattakhiduhum awliya. Maka kalian jangan menjadi wali-wali mereka. Akhwani fillah azzakumullah. Fa innahum a'da 'ala al-haqiqah. Karena mereka sesungguhnya musuh secara hakikatnya. Mengapa musuh secara hakikatnya? Karena jelas kaum muslimin mengajarkan tauhid, jangan beribadah kecuali pada Allah. Sedangkan mereka mengajak kepada kesyirikan untuk menuhankan selain Allah. Yahudi menuhankan Uzair, sedangkan Nasrani menuhankan Isa. Maka jelas agama ini barakallahu fikum bertolak belakang dengan Islam. Saling bertentangan. Atau kita gambar begini, satu mengajak ke kanan, satu mengajak ke kiri. Bagaimana mungkin bisa disatukan? Yang satu mengajak kepada kesyirikan, yang satu mengajak pada tauhid, yang satu mengajak untuk mengesahkan Allah dalam ibadah, yang satu mengajarkan untuk beribadah pula kepada selain Allah, yaitu makhluk-makhluk. Fa innahum a'da'un bil haqiqah. Maka mereka itu hakikatnya musuh. Hanya saja sudah pernah kita bahas, berbeda-beda keadaannya kafir yang dhimmi atau kafir yang harbi. Berbeda kafir yang harbi dengan kafir yang muahad dan sebagainya. Ada yang terikat janji, ada yang tidak.
ada yang dalam keadaan meminta suaka politik keamanan di sebuah negeri, ada yang tidak. Itu yang membedakan. Tetapi inti dari agama mereka jelas begini, bertentangan dengan tauhid. Maka kalaupun tidak memerangi mereka karena mereka dhimmi, kalaupun tidak memerangi mereka karena mereka muahad, kalaupun tidak memerangi mereka, tidak menumpahkan darah mereka, memberikan hak hidup pada mereka, bahkan memberikan hak mereka, silakan beribadah dengan agama kalian. Tetapi untuk menjadikan sebagai kecintaan, tidak mungkin. Nggak bisa. Mengapa demikian? Karena Allah berfirman bahwa mereka ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka itu wali sebagian mereka terhadap sebagian yang lain, bukan terhadap kalian. Dan mereka saling membisikkan di antara mereka tentang kejelekan kalian dalam agamanya. Artinya ketika engkau berbicara tauhid, mereka melecehkan tauhid, menentang tauhid dan seterusnya. Sehingga barakallahu fikum, kebencian kita kepada kekafiran, kebencian kita kepada kesyirikan, kebencian kita kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya harus ada. Itu akidah, itu iman. Jangan kebablasan dalam bertoleransi. Saya katakan kebablasan karena toleransi secara apa yang dikatakan oleh Allah, lakum dinukum waliyadin, silahkan. Kamu beragama dengan agama kamu, kami gak ganggu. Kami beragama dengan agama kami, kalian jangan ganggu. Cukup. Jangan berlebihan. Mengatakan agama mereka benar, saya cinta pada mereka, itu kebablasan. Bahkan mereka sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala, ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka juga begitu. Mereka tidak mencintai kalian. Mereka tidak mencintai kalian. Ha antum haula'i. Kalian ini, kata Allah Subhanahu wa taala, tuhibbunahum wala yuhibbunakum. Kalian mencintai mereka, padahal merekanya tidak mencintai kalian. Jangan bodoh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkata Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya yang ringkas, makna mereka adalah musuh kalian secara hakikat adalah la yubaluna bidurrikum, tidak peduli dengan madarat yang menimpa kalian. Kalau ada kejelekan pada kaum muslimin, ada fitnah pada kaum muslimin, ada sesuatu yang merugikan kaum muslimin, mereka enggak peduli. Qala bal yaddakhiruna la yaddakhiruna min majhudihim syai'an ala dhalalikum. Bahkan mereka la yaddakhiruna min majhudihim syai'a ala idlalikum fala yatawallahum illa man huwa mithlahum. Bahkan mereka la yaddakhiruna min majhudihim syai'an ala idlalikum. Mereka tidak menyisakan sedikit pun upaya dalam menyesatkan kalian. Bagaimana caranya supaya kalian semua sesat? Bagaimana caranya supaya kalian semua menjadi musyrik seperti mereka, atau percaya dengan ketuhanan selain Allah, atau menganggap Allah punya anak dan seterusnya. Tidak kurang, tidak disisakan upaya mereka sedikit pun dalam menyesatkan kalian. Artinya mereka habis-habisan berusaha untuk menyesatkan kaum muslimin. Fala yatawallahum
maka jangan berwala kepada mereka dan tidak akan berwala kepada mereka kecuali man huwa misluhum. Enggak akan berwala pada mereka kecuali yang sejenis dengan mereka. Enggak akan saling mencintai kecuali yang sejenis dengan mereka. Walihada qala, oleh karena itu Allah berfirman, "Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum." Oleh karena itu Allah katakan siapa yang berwala kepada mereka dari kalian berarti termasuk golongan mereka. Siapa di antara kalian yang berwala kepada orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani, maka berarti dia termasuk golongannya. Karena tidak mungkin saling mencintai kecuali yang sejenis. Puncak tertingginya iman. Mahwa. Apa puncak tertingginya iman? Ikhwan bin a'azakumullah, awsaq ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Puncak tertingginya, urat tertingginya iman adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Apa maknanya cinta karena Allah, benci karena Allah? Cinta kepada yang Allah cintai dan benci kepada siapa yang Allah benci. Baik. Sekarang kita praktekkan. Kita terapkan. Siapa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang yang mengesakannya. Berarti ahli tauhid. Walaupun mereka mungkin bermaksiat, berdosa, selama mereka masih memiliki tauhid, kita cinta dan punya inti kecintaan pada mereka. Sebaliknya, benci karena Allah berarti benci kepada orang-orang yang Allah benci. Siapa yang Allah benci? Yang Allah tidak ridhai. Wala yarda li'ibadihi al-kufur. Allah tidak ridha kepada hamba-hambanya yang kufur. Berarti kita benci kepada mereka karena mereka kufur, karena mereka dibenci Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada muslimin, oh, tapi mereka begini, mereka begitu. Selama mereka masih muslimin, ada inti kecintaan. Semakin dia bagus Islamnya, semakin kita cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mereka-mereka yang kufur kepada Allah, yang menyekutukan Allah, yang menjatuhkan atau menjelekkan atau na'udzubillah mengucapkan kalimat yang tidak pantas bagi Allah, yaitu Allah punya anak, Allah punya istri. Apa seorang muslim gak marah? Apa seorang muslim tidak benci kepada orang yang menyatakan lillahi walad, wallahi takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hatta an da'u lirrahmani walada. Wallah, demi Allah, langit hampir pecah, bumi hampir terbelah, dan gunung-gunung hampir runtuh ketika mereka berkata Allah memiliki anak. Apakah kemudian kita dengan na'udzubillah, dengan menjilat, oh mereka, saya cinta pada mereka, mereka juga begini. Tidak. Jangan khawatir. Kita akan menjaga stabilitas nasional. Jangan khawatir. Maksudnya stabilitas nasional, kita tidak akan memerangi mereka, nggak akan menteror mereka. Kita bukan teroris. Tetapi barakallahu fikum, iman, keimanan kita kaum muslimin terhadap tauhid menjadikan kita nggak suka dengan kesyirikan dan nggak suka dengan musyrikin, nggak suka dengan kafir dan kekafiran. Itu saja. Tetapi barakallahu fikum, apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kita pegang kuat-kuat. Siapa yang membunuh, menumpahkan darah seorang zimmiyan, kafir zimmi atau kafir muahad, lam yarih raihatal jannah, enggak akan mencium bau surga. Itu kita ingat, kita tahu. Silahkan, kita enggak ganggu. Bertetangga dengan baik pada mereka.
Kita nggak ganggu mereka dan mereka jangan ganggu kita. Walhamdulillah. Tidak lebih dari itu. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Siapa yang mencintai mereka, maka berarti golongan mereka. Siapa yang mencintai kekafiran, berarti dia punya sedikit kekafiran. Karena dia suka dengan orang-orang kafir. Lianna tawallid tam yujibul intiqal ila dinihim. Karena wala yang sempurna kepada mereka menjadikan kita mengikuti agama mereka. Oh, saya cinta pada mereka kafir. Bagaimana kalau dia berbuat kekufuran? Saya suka dengan kekufuran mereka. Ya berarti kamu kafir. Lo suka dengan kekufuran mereka? Enggak, maksud saya suka dengan agamanya. Kan semua agama baik. Tidak. Allah menyatakan inna dina indallahil Islam. Agama yang hak di sisi Allah Islam, itu akidah. Barakallahu fiikum, yang tidak bisa dirubah. Kalau engkau kemudian berwala pada mereka, mencintainya secara keseluruhan sempurna, berarti agamanya juga kamu cintai, berarti kekafirannya juga kamu cintai, berarti ucapan mereka juga kamu setujui, berarti kamu juga sepakat ketika mereka menyatakan anak Tuhan, anak Tuhan. Itu mengerikan. Barakallahu fiikum. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Ay alladzina wasfuhumudz dzulm. Yaitu orang-orang yang sifatnya zalim. Wa ilaihi yarji'una wa 'alaihi ya'uluna. Walau ji'tahum bikulli ayatin ma tabi'u walan qadu lak. Yaitu orang-orang yang sifatnya zalim, kembalinya kepada kezaliman, juga berwalanya kepada kezaliman, merujuknya kepada kezaliman. Kalau kamu datangi mereka dengan bukti sebanyak apapun, ma tabi'uka, mereka enggak akan mengikuti kamu. Walan qadulak, enggak akan terikat. Di zaman para sahabat ada dua golongan, muslimin dan kafirin. Ada golongan lain, yang ketiga, yang abu-abu, munafiqin. Tokohnya adalah Abdullah ibn Ubay bin Salul. Di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala disebutkan riwayat-riwayat tentang siapa yang dimaksud pada ayat berikutnya dalam ayat ini. Fataral ladzina fi qulubihim maradun. Maka kamu lihat orang-orang yang di hatinya ada maradun, ada penyakit, yusari'una fihim. Mereka justru bersegera kepada orang-orang kafir tadi, Yahudi dan Nasrani. Yaqulun nakhsha an tusibana dairah. Kami khawatir kalau kami nanti kalah. Naudzubillah. Ucapan yang menunjukkan kalau dia imma kurang sangat imannya atau nggak punya iman. Katanya saya mau muslimin, tapi tetap saya baik-baikan dengan kafirin. Kalau sampai muslimin kalah, saya balik sini. Terang-terangan mengatakan khawatir dairah lahum. Dairah itu kemenangan. Bagaimana kalau dairah lahum? Aku mau kemana? Kami mau kemana? Kata Abdullah bin Salul, bin Ubay bin Salul. Ketika suku Yahudi diusir karena melanggar perjanjian, Abdullah bin Ubay bin Salul mendatangi Rasulullah SAW, memasukkan tangannya ke baju Rasulullah SAW, tidak mau lepas. Tolong kasihani mereka, tolong kasihani mereka, tolong kasihani mereka. Memohon-mohon agar orang-orang kafir tadi dikasihani. Sampai Nabi menyatakan, arzilni, lepaskan aku. Tidak, aku nggak akan lepaskan sampai engkau berikan pada mereka. Berikan apa?
Berikan ini perbekalan sekian ratus, ini sekian ratus, pakaian sekian ratus. Kata Nabi, huwalak, ambil untukmu. Sampai memohon-mohon untuk membela orang-orang kafir. Ini barakallahu fikum kaum yang di hatinya ada penyakit. Kaum yang di hatinya ada penyakit. Tidak jelas dia pihak mana. Engkau di pihak muslimin atau di pihak kufar, di pihak Yahudi. Mudabdabina baina dzalik. La ilaha ula'i wa la ilaha ula. Tidak jelas di pihak mana dia. Kesana pengen gabung, kesini juga pengen gabung. Kesana pengen dicintai, kesini juga pengen dicintai. Kesana pengen berwala, kesini juga pengen berwala. Ikhwan ibn a'azzakumullah, kalau saja hati mereka nggak ada penyakit, mereka ikut benci kepada orang-orang kafir tadi, sebagaimana kaum muslimin benci. Karena kebencian mereka karena din, karena agama, bukan urusan pribadi. Ikhwan ibn a'azzakumullah, kembali kepada kita. Mereka lah orang-orang yang zalim. Walamma nahallahu al-mu'minina an tawallihim, ketika Allah melarang orang-orang mukmin untuk berwala kepada mereka, akhbara anna mimman yad'il iman ta'ifatun tuwalihim. Ketika Allah melarang orang beriman jangan berwala kepada orang-orang kafir, Allah kabarkan ada orang-orang yang yad'il iman, ada orang-orang yang mengaku-ngaku beriman, ta'ifatun, satu kelompok yang tuwalihim, yang justru berwala pada mereka. Siapa? Munafiqin. Maka Allah berfirman, "Fataral ladzina fi qulubihim maradun ay syakkun wa nifaqun wa dha'ful iman." Di hatinya ada penyakit. Apa ini maksud penyakit? Syakkun, keraguan, nifaqun, kemunafikan, wa dha'f iman, dan kelemahan iman. Yaqulun, mereka berkata, inna tawallina iyahum lil hajah. Kata mereka, tokohnya siapa tadi? Abdullah bin Ubay bin Salul. Bahwa kami berwala pada mereka karena hajat kami. Kami memerlukan mereka. Kami membutuhkan perlindungan mereka. Kami membutuhkan pembelaan mereka. Fa innana nakhsha an tusibana dairah. Kami khawatir kalau kami tertimpa dairah. Apa maknanya? Aitakunu dairatu lil yahudi wan nasara. Bagaimana kalau dairah kemenangan ternyata milik Yahudi dan Nasara? Fa idza kanat dairah lahum, kalau ternyata kemenangan milik mereka, fa idza lana ma'hum yad, maka kalau saya masih punya hubungan dengan mereka, masih punya kecintaan pada mereka, dan mereka juga masih berwala pada kita, maka niscaya yukafi'unana anha, maka mereka akan mencukupi kita. Lihat cara berpikirnya para munafiqun. Bagaimana kalau kita kalah? Kita menang. Bagaimana kalau kita kalah? Kita akan menang. Ini khawatirnya kalau muslimin kalah. Apa namanya ini? Su'udzan, berburuk sangka bahwa Islam ini bakal kalah. Lihat barakallahu fikum. Hadza su'udzanni minhum. Ini adalah buruk sangka dari mereka bil Islam, terhadap Islam. Qala ta'ala raddan li dhannihim as-sayyi. Maka Allah pun berkata membantah prasangka mereka yang jelek. Fa'asallahu an ya'tiya bihal fathi. Asallah an ya'tiya bil fath. Sebentar lagi Allah akan datangkan kemenangan. Al-Fath. Orang beriman percaya. Orang kafir tidak percaya. Orang munafikin bagaimana? Hah? Percaya apa enggak percaya? Ya itu tadi, ragu-ragu. Nanti kalau ternyata enggak benar gimana? Kalau ternyata enggak menang gimana? Kalau ternyata kalah gimana?
Artinya dia tidak yakin dengan berita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'asallah ayatiya bil fath, dan bisa jadi sebentar lagi Allah akan datangkan kemenangan. Alladhi yu'izzullahu bihil Islam 'alal yahud, yang dengan itu Allah muliakan Islam di atas Yahudi dan Nasara. Wa yuqahhiruhumul muslimun. Mereka akan dikalahkan oleh muslimun. Yuqahhir, mengalahkan mereka al-muslimun. Au amrin min indih. Ini ngikut pada yang sebelumnya tadi. Bisa jadi datang fatah atau datang sesuatu dari sisi Allah. Sesuatu yang yuyas bihi al-munafiqun min dhufril kafirin min al-yahud. Sesuatu yang Allah takdirkan yang membuat putus asa para munafikin, membuat putus asa, ya'as para munafiqun untuk mengharapkan kemenangan orang-orang kafir. Inilah keanehannya munafiqun. Berbarisnya di tengah-tengah muslimin, tapi harapannya semoga orang kafir menang. Aneh kan? Dia berbarisnya di pasukan muslimin, di pihak muslimin, tapi selalu berharap muslimin kalah. Yahudi dan Nasrani yang menang. Qala fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Maka jadilah mereka dengan apa yang mereka sembunyikan di hati-hati mereka. Asarru, mereka sembunyikan, ay audmaru, dari kata domir, yaitu hati. Yang mereka sembunyikan di hati mereka, fi anfusihim, pada diri-diri mereka, nadimin. Ini khabar kananya, khabar asbaha. Fayusbihu nadimin, maka jadilah mereka menyesal dengan apa yang mereka sembunyikan. Alama kana minhum, atas apa yang ada pada mereka. Wadarruhum bila naf'in hasala lahum, mendapatkan kerugian, tidak mendapatkan manfaat yang mereka hasilkan sedikit pun. Fahasalal fathul ladzi nasarallahu bil Islam wal muslimin, maka terjadilah kemenangan yang dengan itu Allah tolong Islam dan kaum muslimin. Wa adalla bihil kufru wal kafirin, dan Allah rendahkan kekafiran dan orang-orang kafir. Fanadimu, akhirnya benar-benar orang munafik tadi menyesal. Benar-benar menyesal. Fanadimu wa hasala lahum minal ghammi, mereka menyesal dan terjadilah pada mereka gham, gundah gulana, kesedihan, kegelisahan. Mallahu bihi alim, apa yang Allah Maha tahu, apa yang ada di hati-hati mereka. Bisik-bisiknya sesama munafikin, jangan putuskan hubungan kita dengan Yahudi dan Nasara, sebab sebentar lagi juga muslimin akan kalah, kita akan balik dengan mereka. Maka jangan putuskan hubungan, kita tetap saling mencintai, saling mewala, saling membela dengan mereka. Karena ini sebentar lagi kalah nih muslimin. Su'udzon. Ternyata yang terjadi qadarullah, Allah menakdirkan dengan menerapkan janjinya. Allah menakdirkan apa yang sudah Allah janjikan, yaitu kemenangan. Maka mulailah mereka kecewa. Mereka kecewa. Ini keanehan berikutnya. Dikala muslimin gembira dengan kemenangan, dia kecewa. Dia kecewa. Ya, kok menang? Dikala muslimin terpojok, mereka tertawa. Lihat, sebentar lagi kalah mereka. Padahal bajunya baju muslimin, dohirnya dohir muslimin, beradanya di tengah-tengah muslimin, pakaiannya pakaian muslimin. Fahaulai munafiqun, mereka lah para munafiqin. Wa yaqulul ladina amanu,
Dan berkatalah orang-orang yang beriman, muta'ajjibina min hali haula. Berkata orang beriman dengan muta'ajjibi, ta'ajjub, heran, aneh. Ini orang siapa? Mengapa kok aneh? Muta'ajjibina min hali haula. Terheran-heran dengan keadaan orang-orang ini. Alladzina fi qulubihim marad, yang di hati mereka ada penyakit. Maka berkatalah orang beriman, ahaula'i alladzina aqsamu billahi jahda aymanihim innahum lama'akum. Apakah orang-orang ini yang kemarin bersumpah dengan nama Allah dengan jahda aymanihim? Jahda aymanihim artinya sumpah yang tertinggi, sungguh demi Allah, wabillahi, watallahi, dan seterusnya, kami bersama kalian, kami muslimin bersumpah dengan nama Allah. Sumpah yang ghalidhah, dengan sumpah yang besar, mengatakan inna ma'akum, kami bersama kalian. Ay halafu wa akkadu halafahum. Mereka bersumpah dan mereka tegaskan sumpah mereka, wa ghalladhuhu, dan mereka tegaskan sumpahnya bi anwa'it ta'kidat, dengan berbagai macam bentuk-bentuk takkid. Dengan lamut taukid misalnya, dengan nunut taukid misalnya, dengan apa lagi? Dengan sumpahnya wallahi wabillahi watallahi inna, ini juga takkid. Lama'akum, la-nya juga taukid. Inna lama'akum, berarti maknanya sungguh-sungguh kami bersama kalian. Sudah bersumpah ditambah dengan takkid, innahum lama'akum fil iman. Wa ma yalzamuhu minan nusrati wal mahabbati wal muwalah. Tentunya maknanya ma'akum bersama kalian ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Wa ma yalzamuhu, dan yang merupakan konsekuensinya adalah nusrah, pembelaan, al-mahabbah, kecintaan, wa muwalah, loyalitas, kesetiaan. Ini barakallahu fikum di mulutnya. Wallahi saya bersumpah sungguh-sungguh aku membela kalian, aku cinta kalian, aku bersama kalian, aku berwala pada kalian. Tetapi ketika kejadian qadarullah, Allah menangkan muslimin, Allah kalahkan kafirin, mereka malah sedih, malah kecewa. Zahara ma admaruhu, Allah keluarkan aslinya. Allah keluarkan ma admaruhu, yang disembunyikan dalam domir, yang disembunyikan dalam hati. Wa tabayyana ma asarruhu, maka jelaslah apa yang mereka sembunyikan dalam hatinya, semuanya tampak. Oh, ini yang kemarin bersumpah dengan sumpah yang besar, yang mereka sampai menegaskan bersama kalian, sungguh-sungguh bersama kalian. Ini mereka ini. Na'udzubillah. Sara kaiduhum alladhi kaduhu wa dhannuhum alladhi dhannuhu bil Islam wa ahli batilan. Maka jadilah tipu daya mereka yang mereka rencanakan, prasangka mereka yang mereka prasangkakan terhadap Islam dan orang-orangnya, semuanya terbukti batilan. Fabatala kaiduhum wa batalat, maka gagallah rencana mereka, hilanglah angan-angan mereka, wa batalat habitat a'maluhum, dan gugurlah amalan-amalan mereka sia-sia. Salatnya bersama kaum muslimin, puasanya bersama kaum muslimin, amalannya bersama kaum muslimin, semuanya gugur. Itu baru dunia. Fa'asbahu khasirin, dan mereka akan menjadi orang-orang yang rugi. Haitsu fatahum maqsuduhum, di mana mereka tidak mendapatkan tujuan mereka, tidak mendapatkan maksud mereka. Wa hadarahumus syaqa wal azab, sebaliknya mereka mendapatkan kesengsaraan dan mendapatkan azab. Na'udzubillahi min dzalik. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran.